Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65 Channel. Saya berharap bahwa kita dalam keadaan sehat semuanya, kita dalam keadaan sehat. Kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari sebagaimana biasanya. Saudara sekalian, kali ini kita kembali mengemukakan uraian-uraian dari atau pandangan-pandangan dari Profesor Dr. Nurholis Majid. Kali ini tercantum di dalam bukunya beliau, yaitu Islam Agama Peradaban. Di bagian-bagian tertentu kita kemukakan secara tidak terlalu panjang, tetapi bisa menyeluruh dalam sub-sub tema yang dibahas dalam buku ini. Saudara, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Profesor Nurholis Majid tidak asing bagi kita karena beliau adalah seorang cendekia Muslim yang sangat terkenal pada tahun 80-an 90-an. Dan kita sudah membahas tentang beliau di video-video yang lain. Oleh karena itu kali ini kita bacakan tema atau subtema di dalam bahasan beliau di buku ini, yang kali ini kita kemukakan tentang pengalaman ketuhanan melalui doa. Saudara sekalian, marilah kita mendengarkan uraian beliau. Mungkin ada baiknya jika pembahasan ini dimulai dengan menelaah sejenak arti kebahagiaan, etimologis perkataan Indonesia tentang doa. Arti kebahasaan atau etimologis perkataan Indonesia tentang doa. Sudah jelas ia dipinjam dari kata-kata Arab doa yang sesungguhnya satu akar kata dengan kata-kata Arab dakwah, Indonesia dakwah. Kata-kata itu mempunyai arti kebahasaan sekitar menyeru atau mengajak. Kata-kata Indonesia dakwah jelas berarti ajakan, yaitu ajakan kepada jalan Allah, jalan kebaikan. Tetapi perkataan dakwah juga digunakan di dalam makna seruan, sama persis dengan perkataan doa. Maka seperti telah dikutip di atas, terdapat firman Allah bahwa Allah akan menjawab seruan atau dakwah orang yang berseru jika ia berseru kepadanya. Maka dari itu hendaknya manusia menjawab seruan Allah dan beriman kepadanya, agar mereka menemukan jalan hidup yang benar. Bahkan juga difirmankan bahwa manusia harus menjawab Tuhan dan Rasul-Nya bila dia menyeru kepadanya ke arah sesuatu yang akan memberinya kehidupan yang sejati. Oleh karena itu, berdoa sesungguhnya lebih daripada sekadar memohon atau meminta sesuatu. Berdoa adalah terutama untuk menyeru Allah, membuka komunikasi dengan Sang Maha Pencipta dan memelihara komunikasi itu. Berdoa adalah untuk mengorientasikan diri kepada Allah, asal dan tujuan hidup manusia dan seluruh alam. Jadi berdoa sangat erat terkait dengan keinsafan menyeluruh akan makna dan tujuan hidup. Nabi pun bersabda bahwa doa adalah otak atau kepala dari seluruh ibadah, yaitu pusat sarafnya. Dikatakan demikian karena doa dalam arti seruan kepada Tuhan itu merupakan titik sentral kesadaran pertumbuhan kesadaran ketuhanan. Lebih jauh lagi, pengintensifan usaha menyeru Tuhan dan berkomunikasi dengannya itu dianjurkan dengan menyeru kepadanya melalui nama-nama atau kualitas-kualitasnya, yaitu sekumpulan kata sifat yang menggambarkan kualitas-kualitas Allah yang maha sempurna. Letak makna penting Al-Asmaul Husna sebagai jendela komunikasi dengan Tuhan ialah bahwa semua
nama atau sifat itu secara keseluruhan membentuk seluruh deretan tanda petik, itu seorang dapat mengidentifikasikan diri dengan kepentingan atau keperluan pribadinya, sehingga komunikasi kepadanya dapat menjadi sangat pribadi dan mendalam, karena itu juga intensif dan berfrekuensi tinggi. Maka melewati jendela suatu sifat Tuhan dalam Asma'ul Husna, itu seseorang dapat berseru dan berkomunikasi kepadanya, kepada Allah maksudnya, melalui identifikasi keperluannya sendiri yang immediate. Seruan atau doa kepada Allah sebagai Rahman Ar-Rahim, kepada Allah sebagai Ar-Rahman dan Rahim misalnya, adalah pengentalan kesadaran personal seseorang yang memerlukan rahmat atau kasih Allah. Formalnya ialah bacaan, wahai Tuhan yang paling kasih dari semua yang kasih, anugerahilah kami kasih-Mu yang tiada batas. Begitulah masing-masing dari kualitas Tuhan dalam deretan nama-nama yang baik. Itu merupakan medium seruan atau doa kepada Tuhan dengan titik berat pengalaman pribadi yang intensif dan pekat. Dan dari situ pula akan terbuka pintu pengalaman ketuhanan yang amat pribadi, karena itu juga amat mendalam. Ketuhanan yang amat pribadi, karena itu Allah mengajarkan agar kita menggunakan nama-nama yang baik untuk berseru dan berdoa kepadanya. Dari sudut pandang kerohanian, inilah kita harus melihat bahwa doa dalam arti permohonan kepada Allah akan suatu hal yang nyata kita perlukan dalam hidup, seperti misalnya memohon rezeki yang lapang. Yang merupakan formula komunikasi kepada Tuhan dengan tekanan segi personal, maka permohonan itu sesungguhnya tidaklah bernilai utama pada diri sendiri, meskipun tentu saja kita diajari untuk yakin bahwa permohonan kita insya Allah akan dikabulkan. Nilai utama dari permohonan itu tetap pada terjadinya komunikasi pribadi yang intim dan intensif dengan Sang Maha Pencipta, Sang Maha Pemberi hidup. Dan ini sendiri merupakan suatu hal yang tidak terkira harganya bagi rasa bahagia dan aman sentosa. Sudah dikemukakan bahwa pengalaman ketuhanan adalah bagian dari nilai inti keagamaan, yaitu takwa. Dan jika kita paham akan apa yang telah dicoba paparkan di atas, kita akan paham pula mengapa Al-Quran menyebutkan bahwa orang yang bertakwa akan selalu mendapat jalan keluar dari kesulitannya dan akan mendapat apa yang dikehendakinya dari jurusan yang tidak terduga. Semuanya itu karena adanya taufik atau dukungan untuk berhasil, dan inayah atau providence, santunan. Nah, itu pertolongan atau santunan ya, pertolongan uluran tangan ya, tangan ilahi, karena intensitas dan keintiman komunikasi kepadanya melalui doa. Dan adanya komunikasi kepada Tuhan melalui dialog dalam formula-formula doa, itulah inti pengalaman ketuhanan lewat amalan harian berdoa. Dari apa yang dicoba uraikan itu semua, semoga kiranya kita sedikit bertambah kesadaran akan makna amalan-amalan keagamaan harian kita. Cenderung disebabkan oleh rutinitas amalan-amalan itu yang membuat kita cenderung menerima dan memperlakukannya secara taken for granted. Kita sering kehilangan pengertian akan makna mendalam di balik amalan-amalan keagamaan yang nampak sederhana itu. Dan Nabi SAW pun sudah memberi gambaran tentang adanya dua kalimat yang ringan pada lisan namun berat dalam timbangan, yaitu kalimat
Subhanallah, subhanallahal azim, subhanallah wa bihamdihi. Maha suci Allah yang maha agung dan maha suci Allah dengan segala pujian kepadanya. Yaitu dua kalimat tasbih, yang pertama dengan pernyataan pengakuan akan maha agungnya Tuhan, dan yang kedua dengan pengakuan akan maha terpujinya Tuhan. Sama halnya dengan setiap amalan yang bersifat ritual atau wirid, amalan istighfar, syukur, dan doa hanya akan memberi makna yang menjadi tujuannya jika kita tidak terpaku kepada segi-segi formalnya. Segi formalnya saja, tetapi menangkap isi dan semangatnya. Ini dapat diperoleh jika kita menyiapkan diri untuk menjalaninya. Selalu seorang hamba yang ingin bertatap muka kepada Sang Khalik kita dengan penuh baik sangka, harapan, dan sikap percaya kepadanya. Maka penting sekali kebersihan hati kita dan kelurusan kita di dalam memasang niat. Dalam rangka niat yang benar itu, kemurnian tujuan ibadah yaitu kepada Allah semata dengan mengharapkan ridha-Nya harus disertai dengan kerendahan hati dan pengakuan tidak berdaya di hadiratnya. Maka ungkapan suci la haula wala quwata illa billahil aliyul azim, tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan Allah yang maha tinggi dan maha agung, adalah tuntutan bagi kita ke arah kerendahan hati, tawaddu, khusyuk, dan khudu di hadapan yang maha kuasa itu. Sementara itu, pengalaman ketuhanan melalui amalan keagamaan harian akan berpengaruh memperteguh hati kita menempuh hidup baik di dunia ini maupun dalam mempersiapkan diri untuk kehidupan di akhirat. Pangkal keteguhan itu ialah adanya trust atau sikap percaya kepada Allah karena baik sangka, harapan, dan pandangan positif kepadanya. Tanpa itu semua nilai iman dan Islam tidak akan terwujud. Maka dari itu, mulai melalui lisan Nabi Musa alaihissalam, kita kaum yang beriman kepada Allah diingatkan untuk selalu menempuh hidup bersandar kepadanya. Kalau kita benar-benar pasrah kepadanya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, dan berkata Musa, wahai kaumku, kalau kamu memang benar-benar beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya. Demikian firman Allah dalam Al-Quran. Dan rasa percaya, tawakal, dan pasrah kepada Tuhan di dalam kehidupan sekarang ini harus mewujud nyata di dalam budi pekerti yang luhur, akhlakul karimah, sebagai buah kemanusiaan dari takwa, sesuai dengan penegasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik al-Islam atau sikap pasrah kepada Allah itu ialah bahwa engkau memberi makan kepada kaum miskin dan mengucapkan salam kepada yang kau kenal dan yang tidak kau kenal. Jadi akhirnya pengalaman ketuhanan harus memancar dalam apresiasi kemanusiaan. Demikianlah saudara sekalian penjelasan dari Dr. Nurholis Majid tentang pengalaman ketuhanan di dalam doa atau melalui doa di dalam bukunya yang kita sudah bacakan tadi. Saudara sekalian, sebelum kita akhiri, saya mohon jangan lupa subscribe, share, dan like channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.